Indonesia. SMA Thailand Selatan buku wajib 5 judul, SMA Malaysia buku wajib 6 judul, SMA Singapura buku wajib 6 judul, SMA Brunei Darussalam 7 judul, SMA Rusia Soviet 12 judul, SMA Kanada 13 judul, SMA Jepang 15 judul, SMA Internasional Swiss 15 judul, SMA Jerman Barat 22 judul, SMA Prancis 30 judul, SMA Belanda 30 judul, SMA Amerika Serikat 32 judul, AMS Hindia Belanda 25 judul, AMS Hindia Belanda B 15 judul, SMA Indonesia 0 judul. SMA Indonesia 0 judul. Nah, berdasarkan buku sastra wajib baca di SMA 13 negara, yang paling bawah Indonesia adalah 0 judul. Nah, sangat menyedihkan ya, sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan. Kenapa kita bisa 0 judul, sementara negara tetangga kita seperti apa? Malaysia, Brunei, Thailand, mereka minimal mempunyai buku sastra wajib baca itu 5 judul minimal. Nah, inilah kenapa Indonesia bisa 0 judul. Jadi wajar kalau negara lain seperti Amerika, Prancis itu mereka bisa berkembang, bisa maju karena memang siswanya itu suka membaca. Kegiatan siswanya itu tidak terlepas dari membaca. Sementara kalau Indonesia siswanya malas membaca, kan sangat malas membaca. Nah, inilah yang patut, yang harus ada coba setelah mengetahui bagaimana keadaan kita. Kenapa 0 judul ini tugas ada semua untuk merubahnya minimal menjadi 15 judul. Caranya tentunya bukan jangan menunggu perintah dari gurunya. Kita harus mendatangkan kesadaran itu pada diri kita sendiri. Oh, begitu besar pentingnya membaca. Jadi kita harus banyak membacanya, gitu kan? Terutama buku-buku sastra. Karena dengan membaca buku sastra, tentunya kita akan memperoleh suatu keasikan dalam membacanya, kenikmatan. Kemudian dengan membaca buku sastra, khususnya buku sastra yang ada di Minang ini, sastra maupun yang lain-lainnya, ilmiah, ya. Kemudian SMA Indonesia rata-rata 1 tahun itu hanya bisa menulis 5 karangan, 3 tahun menghasilkan 15 karangan. Jauh nggak perbandingannya? 108 dengan 15? Jauh ya. Nah, di banyak SMA tugas mengarang 1 kali setahun, mirip sholat Idul Fitri. Nah, kenapa kok dibilang mirip sholat Idul Fitri? Di sini apa alasannya dibilang mirip sholat Idul Fitri? Karena tugas mengarang itu ditugaskan kepada siswa itu pada waktu akhir semester. Pada waktu mau kenaikan kelas baru diperintahkan siswanya untuk menulis karangan. Nah, ya makanya dibilang mirip sholat Idul Fitri. Jadi untuk AMS Hindia Belanda, untuk ada diketahui, AMS Hindia Belanda ini adalah sekolah di Indonesia pada waktu masa penjajahan Belanda. Nah, waktu kita dijajah, kita bisa menyetarakan kemampuan kita dengan negara-negara lain. Karena tadi kemampuan membacanya 25 judul dan 15 judul, kemudian menulisnya juga begitu kan. Nah, pada waktu kita sudah lepas dari penjajahan, sudah merdeka, kenapa kita kok malah menurun? Harusnya kalau kita berpikir secara logisnya, harusnya kalau kita sudah merdeka kita lebih meningkatkan lagi, gitu kan? Nah, ini kok setelah kita merdeka malah menurun, bahkan sangat menurun drastis. Nah, inilah yang sangat disayangkan dari Indonesia. Kemudian mengenai menulisnya tadi, wajar kalau menulisnya hanya bisa menulis 15 karangan dalam waktu 3 tahun karena kemampuan membacanya rendah. Bagaimana kita mau menulis dengan baik sementara kita kosakata yang ada dalam model kita itu yang kosakata yang kita kuasai itu sangat minim sekali, sangat sedikit. Jadi pada waktu kita akan menulis karangan, pastinya kita akan terganggu dengan kosakatanya. Bagaimana cara kita memakai kata-katanya sementara katanya tidak tahu, bukan apa yang mau ditulis itu tidak tahu. Nah, inilah salah satu alasannya kenapa tidak bisa menulis dengan sukses menulisnya karena kemampuan membacanya sangat rendah. Setelah mengenai rumah puisi, di mana tujuannya
tadi di mana fungsinya. Kemudian kita akan menjelaskan lagi mengenai Bapak Taufik Ismail. Ya. Sudah pernah ketemu dengan Bapak Taufik Ismail? Belum. Sudah pernah melihat di televisi atau di mana? Belum juga. Nah, berhubung Bapak Taufik Ismail kemarin sudah berangkat. Beliau di sini ada acara di Bukit Tinggi, acara SPSD. Itu ada acara agenda tahunan, sasaran bicara siswa bertanya. Nah, jadi setelah acara itu beliau balik lagi ke Jakarta karena ada kegiatan yang lain. Mungkin lain waktu bisa ketemu secara langsung ya, insya Allah ya. Nah, jadi kita hanya bisa memberikan gambarnya. Nah, inilah Bapak Taufik Ismail, sastrawan yang berasal dari Sumatera Barat, yang namanya sudah mendunia ya, sudah terkenal di dunia internasional. Kira-kira berapa usia Bapak ini? 70-an. 70-an. 68. 58. 68. Tapi 7 bulan mau 8 70-an, 50-an. Usia Bapak ini sekarang adalah 79 tahun. Sudah tua Bu? Sudah ya? Masih muda. Usianya kalau dibilang tuh sudah senja ya, sudah senja. Nah, dalam usia yang sudah tua ini, Bapak Taufik Ismailnya masih aktif membaca, masih aktif menulis. Kegiatannya setiap hari itu tidak terlepas dari membaca dan menulis. Nah, bagaimana dengan kita? Dengan adik-adik semua yang masih muda, yang masih mempunyai semangat yang luar biasa, jangan sampai kita kalah dari Bapak Taufik Ismail. Kalau bisa, kita akan lebih ditingkatkan lagi kemampuan kita dibandingkan dengan Bapak Taufik Ismail, karena beliau sudah tua. Kira-kira siapa yang tahu Bapak Taufik Ismail ini kampungnya di mana? Dan tahu. Dia orang mana? Sumbar. Orang Sumatera Barat ya. Nah, Bapak Taufik Ismail ini kampungnya itu di Pandai Sike. Itu Pandai Sike. Pandai Sike itu ada sebuah kampung kecil di bawah kaki Gunung Singgalang sana, di belakang dari itu Gunung Singgalang. Nah, di situ ada kampung kecil namanya Pandai Sike. Daerah tersebut terkenal dengan hasil kerajinan tenun Pandai Sike. Nah, jadi kampung ibu dari Bapak Taufik Ismail ini adalah Pandai Sike. Sementara kampung bapaknya itu di Jambuaya Bukit Tinggi. Jadi sesama orang Minang. Kemudian ibu Bapak Taufik Ismail ini bernama Ibu Tinur Muhammad Nur. Itu adalah alumna pertama Diniyah Putri Perang Panjang. Tahu Diniyah Putri? Pernah dengar ya maksudnya. Kemudian kalau bapaknya Abdul Ghaffar Ismail itu adalah alumni pertama Talib Talib Bukit Tinggi. Jadi kedua orang tuanya ini adalah sama-sama tamatan dari sekolah agama ya. Nah, pada waktu masa penjajahan Belanda, kedua orang tua Bapak Taufik Ismail ini mereka aktif. Mereka menjadi guru, menjadi wartawan. Kemudian mereka juga aktif dalam sebuah organisasi yang pada waktu itu namanya organisasi PERMI, Persatuan Muslim Indonesia. Nah, karena Bapak Ghaffar dan Ibu Tinur ini aktif dalam organisasi tersebut dan permintaan Belanda merasa terganggu, sehingga kedua orang tua Bapak Taufik Ismail ini diusir keluar dari Sumatera Barat, diusir ke Pekalongan. Di mana tuh Pekalongan? Jawa Barat. Diusir ke Pekalongan, tepatnya di Jawa Tengah. Nah, diusir, kan? Jadi mereka harus menetapnya di Pekalongan, tidak diizinkan untuk pulang ke kampung halamannya. Kemudian alhamdulillah masyarakat di sana menerima kedatangan mereka dengan baik. Di sana mereka bisa melanjutkan kegiatan seperti biasa. Kemudian mereka menjadi seorang guru ngaji. Bapak Ghafarnya di sana terkenal dengan kiai, diberi gelar kiai oleh masyarakat sana. Kemudian beberapa bulan di sana melahirkan Ibu Tinur, melahirkan bayi laki-laki. Kemudian bayinya diberi nama Taufik. Tapi sayang, bayi itu usianya hanya 1 bulan. Bayi itu meninggal dunia. Nah, kemudian setelah itu Ibu Tinurnya lanjut lagi seperti kegiatan biasanya. Beberapa tahun kemudian hamil lagi, dan oleh orang tuanya diminta pulang kampung. Di mana kampung Ibu Tinur? Pandai Sike ya. Nah, oleh orang tuanya yang di Pandai Sike diminta
minta untuk pulang ke kampung halamannya, melahirkan di sana. Nah, pulanglah Ibu Timur ini, alhamdulillah diizinkan oleh pemerintahan Belanda untuk pulang. Sementara Bapak Gafar tidak diizinkan sama sekali, harus menetap di Pekalongan. Pulanglah Ibu Timur ke Palesike, kampung halamannya, tepat tanggal 25 Juni 1935, lahir lagi bayi laki-laki yang sehat di rumah sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi. Lahir lagi bayi laki-laki ya. Kemudian setelah lahir dikirim pesan melalui telegram. Pada waktu itu belum ada HP, belum ada telepon seperti sekarang. Jadi berhubungannya melalui telegram ya. Dikirim telegram memberitahukan kalau anaknya sudah lahir dan mau diberi nama apa. Kemudian setelah sampai telegram di Pekalongan pada Bapak Gafar, dibalasnya, berikan nama anak saya Taufik Ismail ya. Nah, setelah sampai di kampung halamannya, itu kedua orang tuanya baik yang di Palesike maupun yang di Jambalaya itu ada suatu percekcokan. Apa kata mereka? Jangan berikan nama anak yang sudah meninggal kepada anak yang baru lahir. Singkat nomornya kan. Jangan nama anak yang meninggal karena yang baru lahir. Singkat namanya kan. Nah, itu pada waktu itu, pada zaman itu memang ada kepercayaan seperti itu. Memang ada, kan? Memang mereka mempercayai hal itu, kan? Nah, dikirim lagi telegram ke Pekalongan karena Bapak Gafar ini agamanya sangat kuat, gitu kan? Apa katanya? Tetap berikan nama anak saya Taufik Ismail. Panjang pendek umur tidak ditentukan oleh nama, melainkan siapa yang menentukan? Allah. Melainkan Allah. Nah, alhamdulillah di sini sudah terbukti Taufik Ismail yang tadinya tidak boleh diberi nama Taufik itu sekarang sudah 79 tahun, alhamdulillah masih sehat. Nah, jadi ini salah satu buktinya. Jadi kita jangan mempercayai hal itu, kan? Jangan mempercayai hal-hal yang seperti tadi itu. Kemudian setelah lahir, Bapak Taufiknya dibawa lagi kembali ke Pekalongan karena Ibu Timurnya harus melanjutkan lagi kegiatannya, kan? Nah, di sanalah tumbuh besarnya. Sekolah SD-nya Bapak Taufik Ismail itu di Pekalongan. Setamat SD, oleh neneknya di kampung itu diminta pulang kampung. Suruh Taufik Ismailnya sekolah SMP-nya di kampung, kata neneknya. Apa tujuannya disekolahkan?
temannya. Ya. Nah, sambil menunggu temannya, ada nggak yang ditanyakan? Ya, ada nggak yang ditanyakan? Kita tulis, kita masih belajar. Kalau kita ingin lebih mengembangkan lagi, ingin dimuat dalam majalah atau segala macamnya, tentunya itu hasil karya kita sendiri lagi. Nah, jadi caranya coba cari padanan katanya. Nah, mungkin kata dari awan, apalagi yang bisa kita ganti pada padanan katanya. Nah, itulah di sana kita mulai memainkan kata-kata. Kalau kata-kata dari puisi orang lain kita tulis, kemudian kita dimuat di majalah atau koran itu tidak diizinkan, kan? Tapi kita belajar dulu di bukunya, gitu kan? Nah, masih ada lagi? Bu, kak ya. Ya, ini kak, saya kan punya buku, rencananya mau disumbangkan satu untuk di sini. Ini bagaimana caranya? Kemudian yang kedua, salam tadi dari Mas Subhan, tadi pesan beliau, kirim salam untuk kakak juga, mungkin salam selamat ya gitu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Ya begitu kak, ya. Kalau boleh tahu bukunya apa? Bukunya judulnya Api Ziarah, terbitan FAM Indonesia, terbitan Bang Subhan itu. Novel atau apa? Puisi, buku puisi. Buku puisi. Iya, buku puisi. Kapan itu terbitnya? Terbit bulan kemarin. Iya. Alhamdulillah. Nah, Rumah Puisi selain koleksi-koleksi buku Bapak Taufik Ismail, itu tentunya koleksinya ada buku sastra, politik, agama, segala macam campur ya, bukan hanya buku-buku beliau. Kemudian di sini juga ada penulis-penulis yang sudah berhasil menerbitkan bukunya, baik itu puisi, novel, cerpen, itu mereka datang ke sini kemudian menitipkan bukunya di sini. Itu tentunya untuk dibaca oleh masyarakat umum biar lebih dikenal lagi, gitu kan? Iya. Nah di sini silakan aja, mungkin ada bukunya? Ada bukunya. Ada. Mungkin di sininya di depannya ini mungkin ditulis dulu, mungkin kan dari siapanya untuk Rumah Puisi atau untuk Bapak Taufik Ismail boleh juga dibeli tanda tangan, kemudian tanggal berapa sekarang, kemudian mungkin bisa kalau ada kartu nama tinggalkan kartu namanya, Bapak ntar di situ kamu tinggalkan nomor HP-nya. Gitu. Jadi besoknya biar diberikan sama Bapak Taufik Ismail. Ini kak, ya nanti ini mungkin simbolis saja karena besok belum dikemas dan belum dijemput ya. Mungkin nanti pas mau pulang simbolis saja, nanti akan diberikan juga ke sini. Oh gitu. Ya. Pak, boleh juga. Ya. Kami menerima dengan senang hati setiap karya yang dititipkan di sini. Nah, masih ada lagi? Enggak, pas. Mau istirahat lagi ya? Mungkin mau baca-baca dulu di atas, mau lihat dulu di atas, silakan. Nah, Lagi. Ada lagi yang mau tanya lagi Anda? Ada? Enggak ada, Pak. Bu El, kita kasih kenang-kenangan dulu. Kenang-kenangan. Bu, Kak, ini ada kenang-kenangan dari sekolah kita, khususnya tim logistik. Ya, ini mohon diterima juga. Dokumentasi tolong ini kan. Ada Indra Matang dari sekolah kita. Pak, mungkin bisa sini Pak. Ibu nanti nggak ikut. Ibu El. Para ibu satu Pak. 3, 2, 1. Belum. Lagi. Oke lagi. 1, 2, 3. Expose. Oke, selesai. Oke. 9 30 300 pas Pak. Ya satu sama orang. Pepa di mana? Kak, gerak di tanah tempat gerak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di Bukit Tinggi, tepatnya di Soto Gadang. Selanjutnya kita akan menuju yaitu stek yang terakhir itu mendaki jenjang 1000. Sebelum itu pada saat sekarang kita tingkat 31. Syukur alhamdulillah kena pertolongan Allah dan lindungan juga. Makanya dalam stek yang terakhir nih kena tempatnya sedikit agak di alam. Itu ada petunjuk-petunjuk berapanya. Pertama adalah kita selalu 31 setiap jalan iring-iringnya tidak ada jalan sendiri.
Boleh bicara pelan tuh. Ya, itu pesan Pak. Jadi tandai teman kamu masing-masing. Yang kedua, tidak ada mengelamun. Ya, di luar kesadarannya. Selalu beristighfar, selalu berzikir. Oh, adalah buku kena. Ya, dan itu tidak ada yang bicara kotor. Tidak ada buang air sembarangan. Ya, dan itu tidak ada bicara air, dan tidak ada yang terakhir, tidak ada yang takabur. Ya, dan itu tidak ada yang bercanda, berseloroh yang macam-macam atau perkataan kotor. Bisa itu Bapak apa? Bisa. Akibatnya nanti kita juga. Ya. Jadi selalulah berserah diri, istighfar, berserah diri kita pada yang bersama yang menepi jalan bersama bareng-bareng. Tidak perintahnya dari diri atau kita. Siap, gerak. Ya. Nah, sekarang kita menuju situ. Yang kira udah tahu lokasinya atau apa, silakan memandu. Bapak juga tidak tahu lokasi sini. Itu selalu lah, jangan pura-pura kelok siku itu hilang gitu kan. Jadi kita tuju deh sama-sama. Kalau misalnya ada kira jalan simpang, sama-sama pula kita menuju ke situ. Paham anak Bapak? Ya, paham. Ya, kita awali dengan sesama Baca berdoa dengan sesama mengucapkan Al-Fatihah. Kita pakai mobil begitu, jadi gabung perempuan laki, jangan ada perempuan saja yang naik. Mungkin separuh ini ke sana, 15 orang. Kalau yang apa perempuannya naik, berapa orang aja laki-laki. Dia jemput, tapi jangan ada perempuan saja. Iya, gabung. Nah, gabung pergilah. 15 orang. Yang perempuan silakan naik mobil. Yo, yang perempuan di mobil. Ayo. Jadi buat naik mobil. Ayo, naik nama-nama nih. Perempuan Bisa di atas saja, lantai 2. Ya nggak cukup lantai 1, lantai 2. Itu aku make up. Kita lantai 2. Tidak sih, cantiknya kepala dia. Balik.